Hai, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran mata kuliah Hukum Kepailitan. Untuk kali ini kita akan mempelajari bersama mengenai proses permohonan pernyataan pailit dan akibat hukumnya. Yang pertama, prosedur permohonan pailit itu harus kita layangkan ke pengadilan niaga. Setelah kita ketahui bersama bahwa untuk pengajuan perkara kepailitan, permohonan kepailitan tersebut harus dimohonkan ke pengadilan niaga. Ya, proses permohonan putusan pernyataan pailit tersebut itu diatur di dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Kepailitan. Ya, ingat ya, kita masih menggunakan Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004. Yang pertama, bagaimana kita mendaftarkan suatu permohonan kepailitan tersebut. Nah, jadi untuk permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan atas permintaan seorang atau lebih para subjek pemohon yang berwenang, sebagaimana yang kita telah pelajari bersama di dalam pasal 2 Undang-Undang Kepailitan. Nah, untuk permohonan tersebut itu harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang tentunya daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan dari kedudukan hukum si debitor. Nah, hal tersebut kita bisa lihat di dalam pasal 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu mengenai kompetensi relatif pengadilan niaga. Ya, jadi di dalam pasal 3 tersebut, ya, apabila debitor telah meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang untuk menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir dari debitor. Jadi seumpamanya jika debitor tersebut dia memiliki usaha di kota Manado, tempat tinggal awalnya pun sesuai dengan kartu tanda penduduk adalah di Manado. Tetapi ketika dia memperoleh suatu masalah hukum dan dia pindah atau lari mungkin ke daerah Indonesia lainnya, misalkan contohnya di Jakarta, maka yang berwenang juga untuk mengadili perkara tersebut bisa pengadilan niaga yang berada di Jakarta, walaupun memang untuk tempat usaha dan kemudian alamat sesuai dengan KTP-nya itu adalah berada di kota Manado. Yang kedua, apabila debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Nah, seumpama kalau misalkan debitor tersebut dia memiliki perusahaan di Jakarta atau dia memiliki firma persero atau firma di Jakarta, tetapi dia beralamat sesuai dengan kartu tanda penduduknya atau KTP berada di Manado. Jadi kita juga bisa mengajukan permohonan pailit pada daerah hukum di mana perusahaan atau firma tersebut berdiri. Ya, jadi kalau misalnya kita yang ada di Manado sini akan mengajukan permohonan kepailitan, berarti kita mengajukan ke pengadilan niaga yang berada di Makassar. Ya, karena kita di Manado ini adalah Indonesia bagian timur, dan untuk Indonesia bagian timur pengadilan niaga itu berada di kota Makassar. Ya. Nah, kemudian debitor ini dia memiliki perusahaan yang berada di Jakarta. Jadi, pengadilan niaga yang ada di Jakarta juga bisa untuk memutuskan pengadilan niaga, ya, yang dapat memutuskan juga kepailitan adalah pengadilan niaga yang berada di Jakarta. Selanjutnya yang ketiga, bagi debitur yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, diperbolehkan ya jika ada perusahaan asing yang ingin mendirikan atau membangun usaha atau bisnisnya di wilayah negara Republik Indonesia. Tetapi tentunya ya debitur tersebut atau orang yang mendirikan perusahaan di wilayah negara Republik Indonesia juga bisa ya dia tidak bisa juga luput dari yang namanya utang. Jika hal tersebut terjadi ya, maka kantor atau misalkan tempat kedudukan perusahaannya, di situ kita bisa mengajukan untuk permohonan kepailitan. Jadi walaupun dia tidak tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, tetapi kalau perusahaannya ada di Indonesia, kita bisa memohonkan kepailitan, ya kita bisa memohonkan kepailitan pada pengadilan niaga yang kedudukannya berada pada perusahaannya yang dia dirikan di Republik Indonesia. Selanjutnya, yang keempat, dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Ya, jadi jika suatu perusahaan dia mendirikan ya perusahaan tersebut, berarti harus ada apa? Harus memiliki akte. Ya, jadi kita jangan bingung bahwa anggaran dasar ini itu ada di mana, ya. Anggaran dasar suatu perusahaan itu terletak pada akta pendiriannya. Ya, jadi kita bisa melihat pada akte pendiriannya, ya, pada anggaran dasarnya, kita bisa lihat di situ. Ya, jadi jika kedudukan hukumnya berada di daerah misalkan Surabaya, berarti pengadilan yang berhak untuk memutuskan perkara kepailitan daripada debitur tersebut yaitu adalah pengadilan niaga yang berada di Surabaya. Ya. Selain hal-hal tersebut yang di atas yang sudah dijelaskan, ya, jadi pemohon harus menyertakan berkas-berkas yang menjadi syarat-syarat pengajuan. Jadi kita harus melengkapi dokumen-dokumen yang dimintakan. Ya, jadi harus ada surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga. Jadi kita dalam hal ini tidak boleh salah di dalam mengajukan permohonan untuk pailit. Ya, jika terjadi kesalahan mengenai kedudukan hukum, maka permohonan atau pengajuan kepailitan kita ini bisa ditolak. Nah, kemudian juga harus ada kartu advokat, ya. Jadi dalam hal ini seorang debitor dia itu diwakili oleh kuasa hukumnya dalam hal ini yang berprofesi sebagai advokat, ya. Kalau ingin beracara di pengadilan tentunya harus memiliki kartu advokat. Nah, di dalam hukum perdata ya, yang menjadi alat bukti itu adalah salah satunya adalah surat ya. Jadi, selanjutnya kita juga harus menyertakan bukti yang menunjukkan adanya suatu perikatan ya. Entah itu perjanjian jual beli ya, atau mungkin ada perjanjian utang piutang, atau mungkin ada putusan pengadilan sebelumnya, commercial paper, faktur, kwitansi, dan lain sebagainya. Jadi hal tersebut itu harus disertakan. Nah, selanjutnya dokumen yang harus disiapkan tentunya adalah surat kuasa khusus, di mana seorang advokat itu jika ingin dia ingin beracara di pengadilan, ya itu harus diberikan suatu surat kuasa khusus. Dan kemudian harus ada juga tanda daftar perusahaan yang dilegalisir oleh kantor perdagangan. Nah, karena kita berbicara mengenai hukum kepailitan, harus terdapat juga perincian mengenai utang yang tidak dibayar, ya. Jadi dalam hal ini harus ada daftarnya, harus ada rinciannya apa saja utang-utang yang ada oleh debitor. Ya, jadi jika misalkan untuk
seperti yang tadi sudah disebutkan, harus ada dokumen. Jadi berupa bukti transaksi, bukti perikatan, itu harus disiapkan. Begitu juga dengan rincian utang. Jadi jika misalkan dalam hal ini debitor telah membayar tapi mungkin kreditor itu belum mencatatkan, nah ini bisa dimasukkan sebagai salah satu dokumen yang ada. Nah, kalau misalkan suatu perikatan atau suatu perjanjian yang dibuat antara debitor dengan salah satu kreditor itu dibuat dalam bahasa asing, maka perjanjian atau perikatan tersebut itu harus diterjemahkan terlebih dahulu, ya. Jadi harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi yang sudah disumpah, ya. Tentunya penerjemah resmi ini dia sudah harus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan setelah itu ada nama dan alamat masing-masing kreditur atau juga dari debitur, ya. Jadi ingat ya, jadi bahwa untuk suatu debitur itu dia bisa dinyatakan pilot, dia harus memiliki 2 atau lebih kreditur, ya. Jadi kalau misalkan krediturnya dia melebihi dari 2, itu bisa kita ajukan untuk permohonan pilot. Nah, untuk sistematika surat permohonan pernyataan pilot itu sama halnya dengan gugatan perdata biasa, ya. Tetapi di dalam kepailitan ini perlu ditambahkan pengangkatan kurator dan kemudian ada juga hakim pengawas, ya. Nanti di sini akan ditunjuk, ya. Jadi kalau misalnya di dalam surat pengajuan permohonan kepailitan kita itu tidak diajukan kurator siapa, nanti akan ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga yang dalam hal ini memutuskan perkara pailit siapakah yang akan menjadi kurator. Dan kemudian akan juga ditunjuk seorang hakim pengawas. Jadi di dalam surat permohonan tersebut, ya, karena biasa dia harus seperti pada surat gugatan dalam gugatan perdata, jadi di dalam surat tersebut harus ada tempat dan tanggal permohonan, ya, alamat pengadilan niaga yang berwenang, kemudian harus ada identitas pemohon serta kuasanya, dan kemudian juga ada identitas termohon. Selanjutnya, ya, untuk di dalam surat permohonan tersebut, di dalam surat permohonan pilot tersebut harus ada posita. Posita itu, kalau kita ingat di dalam hukum acara perdata, ya, adalah uraian alasan permohonan, di mana di dalam permohonan pilot tersebut atau di dalam posita itu harus ada uraian fakta, ya. Jadi harus ada uraian fakta yang mana dia memang harus diruntut, ya. Harus ada urutannya peristiwa-peristiwa apa yang mendasar, ya, sehingga terjadi hal yang mereka ajukan permohonan pilot tersebut, ya. Kita juga harus menguraikan secara jelas unsur-unsur yang memenuhi kepailitan seperti yang tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Kepailitan. Jadi misalkan tentang adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selanjutnya kita juga harus menulis mengenai kedudukan pemohon sebagai kreditor, debitor atau pihak yang berwenang. Dan kemudian tentang adanya kreditor lain ini harus dituliskan, wajib dituliskan, karena kita sudah pelajari bahwa untuk kita dapat mengajukan suatu permohonan pilot berarti kita harus ada di situ 2 atau lebih kreditor, ya. Jadi harus memang dituliskan di dalam surat permohonan pilot tersebut bahwa adanya kreditor lain, ya. Kemudian di dalam posita itu juga kita bisa menuliskan jika diperlukan, ya, kita lakukan sita jaminan, dan kemudian tentunya adanya pengangkatan kurator dan kemudian pengangkatan dari hakim pengawas. Nah, setelah posita ada petito,
ya. Petitum itu, ya, setelah kita lihat posita tadi adalah runtutan hukum atau runtutan fakta-fakta yang terjadi sehingga menimbulkan kita untuk mengajukan permohonan pilot. Nah, untuk petitum ini apa yang akan kita minta kepada hakim? Ya, petitum ini dia akan memuat tuntutan-tuntutan hukum. Ya, jadi di dalam petitum ini dia berisi permohonan yang pertama, ya, mengabulkan permohonan dari pemohon, kemudian menyatakan termohon dalam keadaan pilot dengan segala akibat hukumnya, juga menyatakan sah dan berharga sita jaminan bila dimohonkan. Dan kemudian juga di dalam petitum tersebut, ya, kita memohonkan agar supaya dapat mengangkat dan menunjuk kurator, agar supaya hakim pengadilan niaga atau majelis hakim dapat menunjuk hakim pengawas. Dan kemudian yang sering kita lihat, ya, bahwa dimintakan menghukum termohon agar supaya dapat membayar biaya perkara. Dan jangan lupa tentunya untuk suatu permohonan perkara pilot, ya, kita harus tentunya menandatangani surat permohonan tersebut. Kemudian pada selanjutnya nanti kita akan mempelajari apa yang menjadi akibat hukum dari kepailitan ini. Demikian video pembelajaran mata kuliah hukum kepailitan pada saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.